Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Nurbaiti dari kelas B. Pada video kali ini kita akan mencoba sesuatu tracer, yaitu tentang investigate STP loop profession. Di sini jadi lab ini kita akan mengobservasi spanning tree protocol state and wetness spanning tree convergence process. Pokoknya di di lab ini kita akan mengamati status port SCP baik itu forwarding maupun blocking. Setelah nanti kita akan melihat proses konfigurasi STP ketika dia ada link yang terputus dan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi intinya di lab tentang STP ini kita mengamati, mengobserve dan melihat status spanning tree pada Swiss, kemudian melihat port mana yang forwarding di blocking, kemudian melihat bagaimana si STP ini mencegah loop. Dan nanti kita akan uji konektivitas PC1 ke PC2, serta nanti kita akan menghapus kabel untuk melihat proses konfigurasi STP. Kemudian nanti kita akan mengamati perubahan set pada STP pada Swiss 3 ini, dan menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin kita langsung saja pada tahap-tahap. Yang pertama, verify konektivitas, observe convert spanning tree instance. Tentang spanning tree protocol. Nah, ini ada topologi PC Swiss sampai Swiss 3, dan PC ini ada 2. Untuk PC 1, link from PC 1 ke PC 2. Ke PC 2. Jadi berapa? 192 seperti yang kita lihat, saat kita mencoba ping dari PC 1 ke PC 2, dia berhasil ya reply. Artinya di sini si network ini atau jaringan sudah konvergen STP sudah memilih jalurnya, jadi si PC 1 bisa ping ke PC 2. Kemudian kita ke tahap 2, view spanning tree status on edge switch. Jadi sini kita pergi ke Swiss 1 dulu, ke Swiss 1. Kita sudah masuk ke CLI, kita masuk ke mode prevention. Nah, jadi di sini kita buat perintah untuk cek yang ada di Swiss 1 menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1. Ini kita copy aja. Oke, di sini load bridge spanning status of edge is complete in the table for of
the active only consider information about the gigabit trunk port. The fast Ethernet port are access ports that have a device connected and are not part of the inter-switch yang based spanning tree. Nah, jadi setelah kita lakukan perintah save spanning tree VLAN 1, nah di sini akan di VLAN 1 ini ya. Dari sini untuk fast Ethernet 01 dia forwarding ke kelas 19. Ini forwarding untuk gigabit 0/1 dia forwarding juga. Kemudian kalau untuk gigabit 0/2 dia forwarding juga tadi dengan FWD 4. ID gigabit 0/2 ini gigabit 0/2 ini ya. Kemudian untuk kita di sini kita cek juga di switch 2. Di sini dia berbeda dengan switch 1 tentunya. Tadi kalau di switch 1 dia forwarding 19 bisa gigabit 02, berarti yang sini ya dia forwarding. Kemudian untuk gigabit 0/1 yang kesini, yang ke switch 1 ya FWD. Kita cek lagi di switch 3. Kalau di switch 3 dia gigabit 02 dia ke blok ya, blok. Kan di sini merah dia merah oranye. Di jalurnya dia ke sini dia di sini di blok. Sedangkan dia yang gigabit 0/1 yang ke sini dia loading, jadi bisa. Oke, yang di blok yang switch 3 0/2. Yang blok hanya switch 3. Tadi jadi di sini kita juga ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan di part 1, what do you think this link light means? Tadi ada lampu yang berbeda warna, yang warna oranye atau kuning ini, oranye. Jadi artinya apa? Jadi di port ini dia port yang sedang dalam state STP non forwarding. Tadi statusnya di blok.
dia nggak bisa langsung kirim traffic. Jadi STP menempatkan port itu untuk memutus lock. Jadi tadi blok ya statusnya, ini dia warnanya orange. Kemudian pertanyaan kedua, what path will frames take from PC1 to PC2? Jadi jalur apa yang dilewati PC1 ke PC2? Jadi tadi PC ini lewat jalur-jalur yang dimana dia statusnya FWD atau forwarding. Jadi dia tadi lewat ke jalur yang switch 2 gigabit 0/0 ya, switch 2 yang Ethernet 0/1, kemudian dia lewat gigabit 0/2, kemudian dia ke switch 2. Aduh, tadi gigabit 01. Oke lah. Lalu dia ke PC2 nya ini. Kemudian pertanyaan nomor ini, what do the frames not travel through switch 3? Kenapa frame tidak lewat switch 3? Karena tadi salah satu di switch 3 ini dia di blokir oleh si STP nya ini. Jadi jalurnya dia melalui switch 2 aja, switch 3 nya nggak aktif. Kalau misalkan kenapa dia kan tadi nggak aktif, kalau misalkan ini di blok nih, dia juga bisa sebagai cadangan. Kalau misalkan di port ini dia terputus, dia bisa lewat sini biasa otomatis buka ketika port yang lain tidak bisa dilewati. Dan why has spanning tree places a port blocking stage? Kenapa si spanning tree atau STP ini memblocking sebuah port? Jadi kenapa si STP ini dia ngeblokir agar dia nggak jadi switching loop ya, dia nggak looping, yang bisa menyebabkan broadcast stream yang bisa membuat si jaringan ini down. Kalau misalkan ini nggak diblokir kan bisa jalurnya ini bisa muter-muter, bisa looping. Ini nanti dia menyebabkan di jaringan itu down. Kayaknya dibuat STP. Jadi si PC1 ini nggak perlu muter-muter jauh-jauh, jadi dia langsung ke, kalau mau ke PC2 dia langsung switch ke switch 1 lewat jalur ini. Dia lebih pendek jalurnya. Kemudian di part 2, observe spanning tree convergence, remove the connection between switch 1 dan switch 2. Switch 1 switch 2, kita akan putuskan koneksi switch 1 switch 2. Ke switch 3. Klik switch 3. Aduh. Ini kita buat perintah show spanning tree VLAN 1 atau putus kabel dulu. Kita putus kabel. Dulu. Cancel. Putus kabel.
mengikuti proses konversi STP. Nah, ini kembali ke CLI spanning yang B. Ini tadi kan kita udah buat perintah show spanning tree pilar 1 di CLI nya. Kemudian tekan panah tekan panah atas untuk mengulangi perintah tersebut. Jangan kali. Aduh. Udah. Oke. Mana aja tadi perintahnya? Nah, jadi setelah kita putus sambungan dari switch 1 ke switch 2, jadi ketika sambungannya terputus, maka si switch 3 ini dia akan mengaktifkan port atau interface gigabit 02 yang tadi di blok. Tadi perintah pertama sebelum diputus sambungannya blok di gigabit 0/2. Setelah kita putuskan yang ini, status dia listening. Dia mendengarkan. Kemudian untuk kita buat perintah lagi, baru dia forwarding. Jadi dia warnanya hijau, lampunya berubah. Jadi black ID prioritas. Kemudian kita cek lagi. Di sini ada beberapa pertanyaan juga. What do you see happen to the status of the gigabit 0/2 port during this process? Apa yang kamu lihat terjadi pada status port selama proses ini? Seperti yang saya lihat untuk proses status gigabit 0/2 berubah bertahap dari blocking, dari dia ngeblok portnya, kemudian jadi ada listening, kemudian menjadi forwarding FWD. Jadi setelah si STP ini dia menghitung ulang dan memutus bahwa port itu sekarang harus dipakai sebagai jalur aktif. Tuh, jadi dia walaupun nonaktifin yang gigabit 02, tapi dia ngaktifnya nggak sementara. Ketika si switch 1 dan switch 2 jalurnya terputus, dia akan aktifkan. Oke. Verifikasikan tes ping from PC 1 PC 2. Dia tetap bisa ping ya, karena walaupun jalurnya dibakar udah diaktifin di port switch 3 gigabit 0/2. Oke. Are any ports showing an orange link? Jadi di sini sudah tidak ada port yang warnanya lampunya orange ya, semua hijau. Jadi tadi setelah kita putus portnya, jadi dia nggak membentuk loop lagi topologinya. Jadi semua si port terung ini akan forwarding, lampunya hijau. Ini nggak ada alasan untuk si STP ini memblokir port karena tidak ada jalur redundans atau jalur yang membuat dia loop. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya tentang modul
modul 5.1.9 yaitu tentang investigasi film profession. Sampai jumpa di video selanjutnya.